Pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia memaksa aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan. Tidak ingin penularan COVID-19 makin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Program tersebut bernama Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Siswa dan siswi dan juga mahasiswa memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran untuk pencegahan virus corona COVID-19 pada satuan pendidikan. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Nadiem Makarim mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus corona yang telah resmi ditetapkan WHO sebagai pandemi global untuk melakukan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan sekolah pun berlangsung tak seperti tahun-tahun sebelumnya saat situasi sebelumnya pandemi virus corona. Namun, berbagai tantangan harus dihadapi demi berlangsungnya pendidikan di negeri ini. Selanjutnya ada pengertian. Pendidikan jarak jauh atau distance education adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dengan berbagai sumber yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning dan pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Yang selanjutnya ada keunggulan dari metode pendidikan jarak jauh. Antara lain, yang pertama, proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh keharusan pengajar dan peserta didik untuk berada di ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah baik bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh maupun bagi peserta didik. Dan yang terakhir, materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali berulang-ulang informasi yang tercatat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari metode pendidikan jarak jauh, yang antara lain minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik yang akhirnya memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Selanjutnya, rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai implikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh. Yang terakhir, keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, ada tips untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita harus mengatur manajemen waktu kita dengan baik. Kita harus mengerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh para pengajar. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak pengajar memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada para siswanya. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas mereka di menit-menit terakhir tenggat waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang perlu kita tanamkan selama melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, adalah mempersiapkan gawai atau mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Kita perlu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 ini. Tidak semua fasilitas pendidikan sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga, perkakas gadget seperti komputer, smartphone, atau tablet menjadi penting. Dan terutama juga jaringan internet yang harus baik. Tanpa hal ini, akan sulit bagi kita untuk bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan belajar jarak jauh. Yang ketiga, kita harus mempelajari pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para siswa dalam pelajaran jarak jauh selama COVID-19 adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Setelah melakukan pembelajaran di internet, banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran.
Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita yang secara impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Kita harus menghindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu buat tempat belajar senyaman mungkin. Agar kamu tidak bosan saat belajar di rumah, kamu bisa mencari tempat nyaman dalam rumahmu untuk diubah menjadi tempat belajar. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan area teras atau balkon rumahmu untuk tempat belajar. Namun, jika kamu lebih nyaman belajar dalam kamar, maka berikan sedikit perubahan dengan cara mendekor ulang meja belajarmu atau ruang belajarmu agar kamu lebih bersemangat untuk belajar. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Tidur malam sekitar 7-8 jam adalah kegiatan yang penting agar tubuh selalu segar dan kamu tidak merasa depresi atau tertekan akan aktivitas PJJ. Sebisa mungkin tidur sebelum larut malam agar keesokan harinya ketika PJJ kamu tidak mengantuk. Belajar di waktu malam sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Yang keenam adalah olahraga. Olahraga wajib dilakukan agar tubuh selalu terasa fit dan segar sehingga nyaman menjalani hari-hari di rumah. Selain itu, olahraga juga menghindarkan depresi. Yoga adalah salah satu olahraga yang dapat dilakukan di situasi pandemi seperti ini. Dengan adanya PJJ, alangkah baiknya kita dapat memanfaatkannya dengan baik dengan melakukan tips-tips yang telah kami sebutkan. PJJ juga memberikan kita keleluasan untuk belajar lebih lagi, serta membuat kita lebih baik dalam mengelola waktu. Dengan adanya PJJ ini, diharapkan kita semua dapat belajar selayaknya pembelajaran offline, sekaligus dapat menjaga kita dari virus COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka lagi.